Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Zulkifli Faiz. Kali ini kita akan mengulas game Merdeka atau Mati, ya. Gamenya seperti ini. Nah, ini covernya. Kita bikin halaman mukanya, atau saya sebut di sini covernya. Lalu kemudian halaman pertempurannya, ya, di sini arena tempurnya. Lalu kemudian di sini halaman merdekanya, ya, atau halaman selesainya. Oke, nanti karena kita akan buat di mana kita harus memahami di mana permainan itu berada, apakah di cover, apakah di arena bertempur atau di merdeka, ya. Oke, kita lanjut saja, kita bahas langsung coding dari masing-masing propertinya. Yang pertama yaitu awan. Jadi kita bikin awan, ya, seperti ini. Nanti bisa bikin di Photoshop, gitu ya. Awan ini saya buat sebagai sprite supaya nanti bisa dijalankan. Codingnya sebagai berikut. Pertama, ketika bendera hijau diklik dimulai, yaitu posisi awan dihilangkan. Karena kenapa? Karena pada saat kita mulai permainan, yaitu kita berada pada posisi yang tadi saya bilang di cover, jadi nggak mungkin ditampilkan. Jadi posisi cover seperti ini, ya. Oke, lalu kemudian setelah dia hilangkan, lalu kemudian saya bikin selanjutnya adalah ketika menang. Jadi ketika menang sama, ketika menang juga ini dihilangkan, ya. Ketika menang itu dihilangkan awannya, karena ketika menang itu posisinya adalah sudah ada di sini, jadi tidak pakai ini, ya. Jadi kita posisi menang di sini, maka kemudian awan yang sebagai spread dihilangkan juga, jadi langsung halaman menangnya. Oke, itu yang coding yang keduanya. Yang ketiganya adalah ketika dia menerima pesan play, mendengar pesan play, ya, baru kemudian awan itu dimunculkan, ya, dimunculkan di posisi paling belakang, ya, paling belakang. Jadi ketika play di posisi paling belakang dulu, baru kemudian dimunculkan. Lalu kemudian awan ini akan mengulang, jadi posisinya di sini, ya, akan mengulang pada posisi X0, ya, 350. Kemudian dia akan bergerak selama 15 detik ke posisi 0 ke min 400. Jadi posisi dari atas, ya, jadi ini posisi di atas, nanti dia akan bergerak ke posisi bawah sehingga nanti awan itu akan berjalan. Jadi kalau kita lihat, nah, perhatikan, ya, jadi posisi awan ini berjalan dari atas ke bawah, ya, nanti sampai minus 400, posisi Y-nya dia balik lagi ke atas lalu jalan lagi. Kita perhatikan, nah, gitu ya. Nah, begitu seterusnya. Oke, ini coding untuk awan. Jadi untuk coding awan semacam itu. Lalu kemudian di sini dalam game ini saya memakai saat ada 3 pesawat. Satu pesawat tokoh utamanya, ya. Jadi saya lihat, kita play. Nah, ini pesawat pertama adalah pesawat pemeran utamanya, jadi kita yang memainkan.
Nah, di sini sama, posisi ketika bendera hijau diklik maka dihilangkan dulu karena posisinya masih posisi, ingat ya, posisi cover. Jadi di sini jadi dihilangkan dulu. Nanti ketika baru kemudian pesawatnya dia diklik play ya. Klik play itu ada di tombol bottom sini. Jadi ketika tombol play-nya ini diklik, maka dia akan membroadcast play, maka tombol play-nya ini dihilangkan, lalu kemudian dimunculkanlah masuk ke dalam halaman permainan di sini ya, sehingga halaman covernya menghilang. Oke, jadi kapal tadi setelah tombol play-nya, jadi kalau pada posisi cover ya, posisi cover itu seperti ini. Nah, jadi ditaruh tombol play-nya ya. Nah, ini ketika tombol play dipencet maka permainan dimulai. Jadi ketika tombol play ini di sini kita lihat codingnya ya, awal kali bendera hijau dimulai, posisi skornya dikosongkan, lalu kemudian dimunculkan tombol play-nya ini, lalu ketika diklik dia akan membroadcast pesan play gitu ya, lalu dia menghilang. Nah, pada saat dia diklik, dia ada di mana saja kita lihat. Pada posisi di pesawat, jadi ketika diklik play maka dia akan membroadcast play, maka dia di sini pesawat akan menerima, ketika menerima kabar play maka pesawat ini dimunculkan pada posisi 0 dan 120. Jadi saat permainan ya, lihat ya, pesawat pertama ini posisinya di sini 0 dan minus 120, lalu kemudian akan diulang ya, diulang apa posisinya, itu diulang ketika tombol space dipencet, maka akan ada suara zoom ya. Suara zoom itu adalah suara seperti ini. Nah, gitu ya, suara suara keluarnya peluru. Jadi ketika cepat sebenarnya peluru keluar, lalu kemudian dia membroadcast menyiarkan shoot. Nah, nanti shoot ini akan diterima sama peluru gitu ya. Jadi shoot, kemudian tunggu 0,1 detik. Lalu selanjutnya pada posisi kapal pertama ini pada kondisi play juga sama. Di sini kita buat kendalinya jadi kiri kanan, jadi bisa dimainkan di sini ya, bisa dimainkan ke kiri kanan, atas bawah ya. Nah, ini seperti itu kendalinya. Nah, ini ada di sini. Lalu kemudian yang terakhir, coding di pesawat utamanya adalah di sini kondisi ya, kondisi. Jadi ketika pesawat utama ini bersentuhan dengan pesawat 2 dan 3, nih banyak kan nih, tadi bikin banyak, nanti saya buang ya. Pesawat 2 dan 3, ini 5 gak ada. Nah, karena kita bikin pesawatnya cuman musuhin pesawatnya 2, jadi ketika pesawat utama ini nanti ketemu dengan pesawat 2 dan 3 maka permainan berhenti ya, selesai, mati. Jadi kita harus mulai lagi. Nah, itu. Nah, ini coding yang pesawat yang pertamanya. Lalu kemudian tombol play yang tadi sudah dibahas ya. Jadi tombol play itu kita lihat posisinya di cover, taruh di cover. Jadi pada saat petali mulai dia dimunculkan, begitu dia klik lalu kemudian hilang. Itu aja jadi tugasnya untuk memulai permainan. Pada saat diklik langsung perintahnya ke arena permainan ya. Lalu kemudian yang pelurunya, nah ini pelurunya adalah codingnya seperti ini. Jadi pertama ketika ketika mulai pelurunya dihilangkan dulu karena belum mulai ya, masih di cover, jadi dihilangkan. Lalu kedua, pada saat posisi menang sama, peluru ini juga hilang. Posisi menang itu posisi permainan selesai juga. Jadi di sini menang ya, merdeka. Posisi menang atau merdeka di sini pelurunya juga nggak ada juga ya. Jadi peluru ini akan muncul cuma di tempat permainan aja ya, dimana yaitu ada aja di shoot ya. Jadi ketika play tadi menerima permainan gitu ya,
si peluru ini baru ada di sana. Nah, peluru ini akan muncul ketika tombol space diklik, tombol space itu ditaruhnya codingnya di pesawat di sini. Ya. Nah, di sini ketika tombol space dipencet, maka suara pelurunya akan berbunyi, lalu akan membroadcast shoot. Nah, shoot itu diterima oleh peluru di sini. Nah, ketika dia menerima kabar shoot, maka kemudian memerintahkan untuk peluru ini langsung berada posisinya pada pesawat. Jadi di sini, nah peluru ini posisinya pada pesawat di sini. Jadi kalau di shoot, nah lihat ya, diklik, jadi posisi peluru langsung pada posisi di pesawat. Jadi di mana pesawat itu berada pada saat spacebar dipencet, maka peluru itu akan muncul dari pesawat. Seperti itu. Lalu kemudian yang di bawah ini adalah pengulangan bagaimana peluru itu bisa bergerak ke atas. Nah, bergerak ke atas itu dengan cara itu tadi diulang. Ya, apa yang diulang? Diulang itu adalah peluru ini akan menambah nilai X-nya, mengganti nilai Y-nya 15, berarti kalau 15 plus Y itu berarti bergeraknya ke atas ya. Jadi kalau saya klik ini lihat pelurunya ya, nah bergerak ke atas karena nilai Y-nya plus jadi ke atas. Kalau minus, ini pelurunya akan lari ke bawah ya. Nah seperti itu. Jadi, nah tapi kemudian diulang ini kalau apa? Diulang ini kalau dia repeat, diulang terus ya sampai apa? Sampai peluru ini bertemu dengan pesawat. Jadi kalau belum ketemu pesawat ya pelurunya akan bergerak terus. Jadi kalau nggak kena ya pelurunya jalan terus. Tapi kalau misalnya pelurunya ini terkena gitu ya dengan pesawat 2 dan pesawat 3, wah ini saya bikin kebanyakan juga. Ini saya buang aja yang 6, yang 5. Nah, karena pesawatnya cuma 2 sama yang 4, jadi cuma 2 dan 3. Nah ini dibuang aja, ini juga dibuang. Nah ya, jadi sebetulnya ini cuma saya butuhkan tadi pesawatnya banyak, jadi butuhnya cuman ataunya cuma 2 aja. Nah 1 ya, ini masuk sini, ini masuk sini, ini masuk ke sini ya. Jadi pergerakan peluru akan diulang sampai dia ketemu pesawat 2 dan 3. Jadi kalau belum ketemu pesawat dan 3 dia akan bergerak terus. Jadi kalau kita pencet sini ya, saya pencet, nah kan nggak kena pesawat, jadinya hilang. Nanti kalau kita lihat nih ya, pesawat ini di sini pelurunya saya pencet tuh ya, sampai kena pesawat akan hilang. Jadi begitu. Jadi kalau pelurunya akan berjalan terus sampai dia berhenti atau menghilang setelah ketemu pesawat 2, artinya peluru ini mengenai sasaran. Oke, itu. Lalu selanjutnya adalah pesawat 2 dan pesawat 3. Pesawat 2 dan 3 ini sebetulnya sama aja, cuma ini saya bikin pergerakannya dengan coding yang berbeda. Yang pertama adalah dengan cara ini sama ya. Jadi pertama kali dimulai, pesawatnya dihilangkan karena masih di halaman cover, belum mulai. Lalu kemudian selanjutnya ketika menang juga sama, pesawat ini hilang juga. Jadi di mana dia ada? Dia ada ketika fly aja. Jadi ketika menerima fly, ya perintah kabar fly, baru kemudian peluru ini baru akan pesawat ini akan bekerja. Apa bekerjanya? Yaitu ini. Jika dia sentuh peluru, maka kemudian skornya akan bertambah 1. Lalu kemudian ketika dipencet play juga, jadi ketika pencet play berarti pada halaman permainan, itu berarti posisi pesawat ini saya posisikan adalah random dari mulai minus 170 X nya, dari mulai di sini sampai kemudian X nya 170 di sini. Jadi random, nanti ngacak munculnya di kiri, dari kiri sampai kanan, tapi Y nya sama 130 itu di atas, karena nanti pesawatnya akan bergerak dari atas ke bawah. Yaitu pergerakannya di mana? Yaitu di sini yang diulang. Dari ulang ya, apa yang diulang?
diulanglah pesawatnya bergerak min 5 berarti ke bawah ya, karena min 5 berarti ke bawah pesawatnya ini. Nah ini menghilang. Nah di sini masih ada ya, ini berarti bergerak ke bawah ya. Jadi ini ya saya munculkan dulu. Nah tuh ya, nah seperti itu geraknya. Nah lihat ya, munculnya kan dari random, kadang di sini lihatin, nah di sini, nah ada lagi di sini, jadi akan ngacak. Jadi permainan menjadi menarik jika kemunculannya tidak bisa ditebak. Nah lantas kemudian setelah dia mengulangi, dia bergerak sampai bawah, lalu kemudian menghilang ya pada posisi apa? Pada posisi X-nya minus 240 ya, berarti di bawah X-nya yaitu minus 240 sampai 200, minus 240 sampai 240 dari apa namanya, dari mulai ke kiri ke kanan, sama posisi Y-nya 130 gitu ya. Jadi pesawat ini akan diulang-ulang terus tadi di sini ya, terus akan turun ke bawah ya, turun ke bawah sampai ke bawah. Dari situ nanti menghilang, lalu kemudian dia akan pergi naik lagi ke atas. Jadi go to, jadi go to-nya di sini, dan di sini akan berkurang 5. Setelah berkurang 5, mengurang terus 5 sampai bawah ya, sampai ketemu garis tepinya itu di sini. Ketika ya diulangnya sampai ketemu garis pinggir, begitu garis pinggir dia mengulang lagi ke atas. Jadi menghilang dulu, setelah ketemu garis tepi sini menghilang, lalu kemudian pergi lagi ke atas terus ke bawah, karena garis pinggir lagi hilang lagi, pindah ke atas, munculkan lagi. Jadi kita lihat nih ya, karena garis tepi hilang lalu munculin di atas, bergerak ke bawah itulah minus 5-nya, lalu kemudian kena garis tepi pindah lagi ke atas ya, begitu seterusnya. Oke, lalu kemudian pesawat yang ketiga, pesawat musuh yang keduanya, jadi di pesawat ketiga ini saya ubah ya, ini posisi ini sama. Jadi ketika mulai jadi area cover dia menghilang, terus ketika menang juga dia hilang, lalu kemudian ketika deploy sama, jadi dia akan menambah nilai. Kalau dia kena peluru berarti nilainya bertambah. Lalu kemudian ini pergerakannya di sini ya, bergeraknya pesawat ya di sini. Nah ini yang ketiga, maaf ya, ini sama, ini juga sama, kena peluru minus. Nah bergeraknya aja yang berbeda sama yang 2 sama yang 3 ya. Kalau 2 tadi dia pick randomnya posisinya, lalu kemudian bergerak ke bawahnya dengan cara dikurangi posisi Y-nya minus 5. Tapi kalau yang di sini saya tidak mengurangi, tapi saya pakai glide ya, bergeraknya pakai glide. Jadi ketika deploy, nah lihat ya, kecepatannya berbeda-beda, nggak sama. Kalau yang tadi kan sama ya, kalau ini nggak, kadang cepet tuh, kadang ada yang lambat. Nah terlambat ya. Jadi di sini yang diulang pergerakan kapalnya adalah go to pada posisi di atas ya, minus 170 sama 170, ini adalah posisi X-nya ada di atas, lalu Y-nya ada kiri kanan, kemudian Y-nya 340 di atas. Jadi ketika dimulai posisinya dari atas ya. Posisinya bisa di sini, dari sini sampai sini di atas. Lalu yang bikin dia bergerak adalah coding yang di sininya, yang glide-nya. Jadi ketika udah dia di atas di sini, lalu kemudian ketemu perintah untuk bergerak selama 1 sampai 3 detik. Jadi di random nih bergeraknya. Ya kemana arahnya? Arahnya ada di random juga. Arahnya, arah X-nya di random di bawah, dari minus 200 ya sampai 200 sampai plus 200. Jadi kalau dia muncul di sini, kalau kemudian disuruh bergeraknya ke kanan, nah ini begini. Nanti muncul di sini, dapat glide-nya ke arah ke kiri, ya dia ke sini. Kalau ke kanan dia ke sana, gitu ya. Kecepatannya tergantung nanti
glide-nya dapatnya berapa randomnya ya. Jadi kecepatannya saya random juga supaya lebih menarik, terus kemudian posisinya juga di random. Nah, setelah bedanya dia tidak pakai menyentuh garis pinggir tapi pakai posisi koordinatnya aja. Jadi kalau pada posisi nanti Y-nya sampai minus 160 ya, 160 itu di sini ya, kita lihat. Nah, posisi 160 nya itu kira-kira di sini ya, selesai lalu menghilang lalu balik lagi ke atas ya. Jadi dalam game ini saya perlihatkan dua pesawat musuh yang sama-sama bergerak tapi kemudian berbeda codingnya ya. Yang satu lurus saja ke bawah, yang satu lagi random baik dia waktunya maupun arahnya. Oke, itu aja ya. Jadi pembahasan codingnya dari mulai awan, kemudian pesawat utamanya, lalu kemudian ini tombol pelainya, ini pelurunya, dan ini pesawat musuhnya 1, 2, dan 3. Nah, kalau memperbanyak pesawatnya lagi dalam permainan nanti supaya banyak, ini nggak usah Anda ubah-ubah codingnya, cukup ini di duplikat aja gitu ya. Terus yang pesawat 3 nya juga bisa mau di duplikat aja lagi, udah nggak usah diganti. Ini kita lihat permainannya, pesawatnya menjadi banyak ya. Nah, kalau tadi 2, ini sekarang pesawatnya ada 4 ya. Pesawat musuhnya ada 4, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita bahas codingnya. Teman-teman bisa tulis komentarnya atau ada yang mau ditanyakan yang kurang jelas terhadap coding materi kali ini, bisa ditulis di komentar di bawah. Nanti kita coba bahas untuk menjelaskannya. Terima kasih. Semoga bermanfaat materi pembahasan coding untuk game Merdeka atau Mati. Semoga bisa mengisi masa-masa social distancing teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.